Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman koordinator lapangan PKB dan PLKB, teman-teman Puskesmas, bidan koordinator, petugas gizi, ibu tim pendamping keluarga, ibu PKK, kader KB dan bidan desa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi dan menolong pekerjaan kita, diberi kemudahan kelancaran. Bersama saya Muhammad Nizar, SKM MM Magister Epidemiologi, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musirawas, akan menyampaikan tutorial pengumpulan data audit kasus stunting bagi calon pengantin untuk tahapan pertama. Teman-teman semua, pada hari ini saya akan menjelaskan bahasan kita pada hari ini. Pertama, nanti akan menjelaskan tujuan. Yang kedua, nanti kita akan mengetahui sasaran kita. Yang ketiga, bagaimana kerangka kerjanya. Yang keempat, instrumen pengumpulan data. Dan yang kelima, kita akan topik pembahasan kita, bagaimana cara mengumpulkan pengumpulan data dengan metode Google Form. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pada inti tutorial ini, sebelumnya kita akan memberi dulu penjelasan tentang pengertian audit kasus stunting. Audit kasus stunting ini adalah merupakan suatu proses kegiatan prioritas nasional sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2021, yaitu tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting tahun 2021 dan 2024. Ada 5 kegiatan di sini dalam run pasti. Pertama, pendampingan calon pengantin. Yang kedua, pendampingan bagi ibu hamil. Yang ketiga, pendampingan bagi ibu pasca persalinan atau ibu nipas. Yang keempat, yaitu pelaksanaan loka karya mini percepatan penurunan stunting di kecamatan yang dipimpin oleh ketuanya, yaitu Ketua TPPS Kecamatan Pak Camat. Dan yang kelima, yaitu audit kasus stunting sebagaimana yang akan kita jelaskan pada sesi ini. Selanjut, tujuan dari kegiatan ini, pertama kita akan mengidentifikasi risiko yang terjadi terhadap 5 sasaran itu tadi. Yang kedua, nanti kita akan mengetahui korelasi hubungan antara faktor risiko dengan risiko yang terjadi dalam rangka terjadinya risiko stunting. Yang ketiga, dari faktor risiko dan korelasi ini kita analisis sehingga kita bisa menentukan rumusan permasalahannya. Dengan demikian kita akan mengambil inisiatif untuk mencari solusinya dan disusun dalam rekomendasi, dan rekomendasi inilah nanti akan kita sampaikan kepada Ibu Wakil Bupati sebagai Ketua Audit Kasus Stunting Kabupaten, akan memaparkan hasil rekomendasi ini dalam diseminasi informasi audit kasus stunting kepada OPD dan stakeholder yang terkait. Adapun sasaran dari audit kasus tadi ini, pertama calon pengantin, yang kedua ibu hamil, yang ketiga ibu nipas atau pasca persalinan, yang keempat batuta umur 0 sampai 23 bulan, yang kelima balita umur 0 sampai 59 bulan. Nah, pada saat ini nanti kita akan membahas audit stuntingnya khusus untuk calon pengantin. Adapun kerangka kerja dari audit kasus stunting calon pengantin ini, pertama kita menggunakan pendekatan perilaku, yaitu faktor predisposisi. Nanti akan kita lihat bagaimana karakter individu dan karakter perilakunya. Yang kedua, faktor enabling. Nanti kita akan lihat karakter lingkungan dan sarana kesehatan atau UKBM. Dan yang ketiga yaitu faktor reinforcing. Nanti akan dibahas dalam kuesionernya, yaitu karakter orang tua maupun karakter keluarga. Nah, sementara variabel dependen yang terikat yaitu calon pengantin yang berisiko. Menurut peraturan Kepala BKKBN, faktor risiko itu ada 4 bagi calon pengantin. Pertama, nikah di bawah usia 21 tahun. Yang kedua, calon wanita mengalami anemi. Yang ketiga, lilanya atau ukuran lingkar lengannya kurang dari 23 atau CAP. Yang keempat adalah nilai IMT-nya di bawah standar. Nah, dari hubungan kedua variabel ini nanti kita lihat dari potensi diri dari calon pengantin.
apakah potensi diri yang ada pada calon pengantin ini akan meringankan terjadi risiko atau memperberat terjadi risiko. Adapun instrumen pengumpulan data audit kasus substantif ini, pertama kita mengacu pada lembaran kertas kerja audit kasus substantif sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku saku. Yang kedua, nanti kita lihat ada hal-hal atau variabel yang belum termasuk di dalam lembaran kertas kerja berdasarkan tinjauan teoris peraturan kepala BKKBN itu, maka kita kemaslah kuesioner ini dalam bentuk Google Form, nanti melengkapkan kuesioner apa yang telah disampaikan dalam kerangka kerja kita tadi. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Saya yakin bahwa teman-teman Puskesmas atau petugas lini lapangan sudah paham betul bagaimana untuk memahami prinsip pengumpulan data. Ada 5 prinsip pengumpulan data yang harus kita pahami. Pertama yaitu bagaimana kita harus menjaga, memelihara sopan santun sehingga responden tidak takut dan percaya kepada kita. Yang kedua, kita di sini hanya mencatat realita, mengamati sesuai dengan objek yang kita amati, dengan jujur harus kita menginput data dan informasi tersebut. Yang ketiga, kita tidak boleh menghakimi responden, kita terima apa adanya. Yang keempat, kita merespon responden atau sampel karena di sini kita tidak boleh menilai betul atau salah dan tidak ada istilah benar atau salah. Yang kelima atau yang bagian terakhir dari prinsip ini adalah menjaga kerahasiaan. Saya jamin teman-teman TPK, tim teknis, kecamatan maupun kabupaten, bahkan tim pakar senantiasa tetap menjaga kerahasiaan ini. Dan yang kedua dari aspek pengumpulan data ini perlu teman-teman persiapkan adalah hal yang sepele, misalnya administrasi, pulpen, buku saku. Kadang-kadang hal itu sepele, lupa kita. Termasuk juga HP apakah sudah dicas atau belum. Nah ini jadi masalah. Nanti pas kita ngumpul data, ternyata HP-nya baterainya udah drop. Jadi waktu kita membuka Google Form, jadi ini jadi masalah. Jadi itu harus dipersiapkan teman-teman. Kedua, mohon teman-teman untuk koordinasi dengan Puskesmas untuk membawa alat gizi yaitu antropometri kit. Di situ lengkap, teman-teman gizi akan membawanya dari meteran lila maupun lingkaran perut, lingkaran kepala, timbangan berat badan orang dewasa maupun anak-anak, mereka sudah siap itu kegiatan itu. Dan di sini teman-teman kita tidak hanya mengukur, kita hanya mencatat, mengamati kegiatan-kegiatan yang telah dilalu. Hanya saja kalau mau konfirmasi ukuran itu barangkali bisa kita ukur karena kita membawa alatnya. Yang terakhir itu bagaimana kita menjelaskan tutorial pengumpulan data. Ini khusus untuk calon pengantin kita sepakati kemarin, yaitu di Kecamatan Jayaloka di desanya Giriroso. Berdasarkan data LCMIL dari bulan Januari sampai bulan Agustus pada tahun 2022 ini, terdaftar ada 11 calon pengantin yang ada di desa Giriroso. Nah, ke-11 ini wajib kita kunjungi teman-teman dengan panduan kuesioner yang akan kita bahas pada malam ini. Ini link kuesioner teman-teman. Nanti link ini teman-teman akan saya kirim melalui grup WhatsApp kita masing-masing dan teman-teman untuk mengumpul data sesuai dengan instrumen ini. Kita buka dulu instrumen ini melalui WhatsApp. Nanti teman-teman akan terima dalam WhatsApp-nya. Nah, ini WhatsApp-nya sudah terbuka. Kita besarkan WhatsApp-nya. Oke. Kita buka sini WhatsApp. Adik. Oke. Nah, ini teman-teman, calon pengantin kita klik yang pertama. Nah, link inilah nanti yang akan saya share kepada teman-teman untuk pengumpulan datanya. Kita buka ini teman-teman. Nah, inilah kira-kira kuesioner yang akan kita bahas pada saat ini. Pertama, akun ini sesuai dengan akun yang telah diisi oleh calon pengantin pada LCMIL. Ini contoh misalnya teman. gmail.com. Oke, lanjut kita teman-teman.
Lanjut kita isi kecamatan, karena udah sepakat kemarin untuk calon pengantin di Jayaloka, kita isi di Jayaloka. Sementara itu kita lanjut ke pemilihan desa Lukus, kemarin kita sepakati di desa Giriyoso, dan tanggal kita isi tanggal ini bulan sekarang, tanggalnya tanggal 26, 27, ini tahunnya 2022. Oke, teman-teman. Sekarang ini kita lanjut isi kepada nama tim kita. Yang sini siapa? Hermaning si. Misalnya saja ini teman. Klik, setelah selesai kita klik berikutnya. Saya kira yang form yang utama tidak ada masalah. Nah, mudah kan teman-teman. Sekarang kita isi calon pengantin. Di daftar tadi namanya salah satu Suci, misalnya Suci, umur Suci misalnya ada 18 tahun. Ini contoh aja teman-teman sebagai simulasi. Nah, ini pekerjaan karena umur 18 tahun dia belum bekerja atau masih sekolah. Belum bekerja atau masih sekolah, tergantung dari kondisinya. Anggap aja kita masih sekolah, teman-teman. Lanjut tingkat pendidikan, karena dia masih sekolah, kita isi tingkat pendidikannya SMA misalnya. Pernikahannya pertama, oke, tidak ada masalah nih teman-teman. Saya bisa pandu dengan cepat ini. Oke. Sekarang kita lihat identitas orang tuanya. Orang tua yang kita tanya di sini apakah kondisinya masih hidup atau salah satunya hidup atau keduanya sudah tiada. Nah, mungkin kita klik aja masih hidup semuanya. Sudah tuh, lanjut kita ke pertanyaan nomor 2, status pengasuhnya. Pengasuh ini teman-teman yang bertanggung jawab. Misalnya hidup, orang tuanya hidup tapi dia tidak tinggal dengan orang tua tapi tinggal dengan nenek. Seluruh kegiatannya itu diapu oleh nenek misalnya. Itu nenek kita isi. Atau orang bersama orang lain, misal paman atau wa atau yang lain dengan keluarga. Kalau semua aktivitas, semua keperluannya merupakan tanggung jawab pengasuh, maka kita pilih pengasuh ini. Tidak harus orang tua. Tapi kalau orang tuanya masih hidup, semuanya tanggung jawab orang tua, kita klik orang tua. Lanjut yang ini teman-teman, untuk pendidikan demikian juga. Pendidikan ditanya ini pendidikan yang bertanggung jawab pada pertanyaan nomor 2. Kalau memang orang tuanya bertanggung jawab mengisi orang tua, maka kita isi pendidikan orang tuanya. Tapi kalau seandainya nenek, maka kita isi pendidikan nenek. Kalau seandainya orang lain, maka kita isi pendidikan orang lain. Sekarang ini orang tua kita pilih. Misal orang tuanya tamatan SMP misalnya. Lanjut, pekerjaan demikian juga teman-teman, yang berhubungan dengan mengasuh. Kalau pekerjaan orang tua yang tadi yang mengasuh ini siapa? Kalau orang tuanya kita tanya pekerjaan orang tua. Kalau nenek kita tanya pekerjaan nenek. Kalau orang lain kita tanya pekerjaan orang lain. Misalnya aja orang tua. Oke. Sekarang kita masuk ke penghasilan. Penghasilan kita isi penghasilan, misalnya penghasilannya misalnya 2 juta. Teman-teman di sini kita isi tidak boleh menggunakan tanda koma. Ya, kita tulis saja, klik, karena ini bilangan bulat. Penghasilannya misal, pengeluarannya misal 1.500.000. Nah, misalnya oke. Lanjut, sekarang pertanyaan selanjutnya kita tanya, apakah orang tua yang tadi yang khususnya yang masuk tanggung jawab tadi ikut BKR? Kalau ikut BKR kita aktif, kalau tidak ikut tidak aktif gitu. Lanjut teman-teman. Sekarang kita masuk ke riwayat risiko 3 bulan sebelumnya. Misalnya riwayat apakah memiliki riwayat kelainan darah. Nah, kalau ada klik ada, kalau tidak klik tidak ada. Lanjut kita isi, jika ada kita tulis ini apa teman-teman, penyakitnya apa, hemofilia atau thalassemia. Kalau tidak ada klik kosong aja, tidak ada. Oke, pertanyaan nomor 3, kita lanjut ke nomor 3. Apakah ada paparan lingkungan toksis seperti rokok, paparan asap rokok misalnya. Kalau seandainya ada, ini karena tempat dikerja, kalau dia tempat kerja. Kalau ini kasus kita ini tidak bekerja, berarti kita klik tidak. Nah, kalau di rumah, ini gaya hidupnya. Gaya hidupnya, calon pengantin tadi apa merokok apa tidak. Kalau tidak, tidak. Kalau merokok, merokok. Sekarang kita lihat ini, apakah ada gangguan makanan atau alergi atau gatal-gatal. Kalau ada riwayat klik ya, kalau tidak klik tidak misalnya itu. Lanjut kita berikut teman-teman. Jadi semua pertanyaan harus diisi teman-teman. Jangan tidak diisi. Kalau tidak diisi maka kita tidak bisa berlanjut kepada opsi pertanyaan selanjutnya. Sekarang kita tanya karakter keluarga. Misal keluarganya, apakah keluarga ini mendapat pendampingan gizi? Kalau iya klik iya saja. Oke, klik iya.
Kalau buang air besar, apakah buang air besar tidak sembarangan dia? Kalau tidak sembarangan, klik ya, artinya dia mempunyai jamban. Klik ya, kalau seandainya dia tidak membeli jamban dan buang air besar sembarangan, kita buat ini. Apakah keluarga menerima bantuan tunai bersyarat? Nah, misalnya subsidi BBM atau BLT dari desa, kalau menerima ya, kalau tidak, tidak teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan 4 dan kelima. Apakah keluarga ini menerima bantuan sosial, misalnya dari dinas sosial atau dari DKP atau dari dinas perikanan ataupun dari puskesmas misalnya. Kalau menerima bantuan sosial ini silakan klik ya, tapi kalau tidak menerima ya klik tidak. Selanjutnya kita tanyakan masalah BPJS teman-teman. Apakah keluarga ini memiliki BPJS? Nah ini BPJS ini yang ditanya yang bertanggung jawab tadi. Apakah keluarga yang mengasuhnya tadi mempunyai BPJS? Kalau iya, klik iya. Tapi tanya, apakah seluruh memiliki BPJS atau sebagian? Kalau sebagian, klik sebagian. Lalu kita tanya, apakah calon pengantin memiliki BPJS? Kalau tidak, klik tidak teman-teman. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya berikut. Nah, sekarang kita masuk poin kelima teman-teman. Poin yaitu sarana dan prasarana. Prasarana ini kita tanya masalah posyandu remaja. Apakah calon pengantin ini tahu bahwa di desanya punya posyandu remaja? Kalau dia sering berkunjung berarti dia tahu. Tahu ya berarti. Lalu kita tanya lagi pertanyaan selanjutnya. Apakah ada BKR atau orang tua tadi tidak aktif di BKR? Apa ada BKR di desanya? Apa tidak? Ini tanya, kalau mereka tahu ya ada, kalau tidak ya tidak. Misal tidak ada. Lalu kita tanya PIK-R. PIK-R ini biasanya berhubung dengan posyandu remaja. Kalau posyandu remaja pada umumnya PIK-R-nya ada, tapi kadang-kadang PIK-R-nya belum ada juga. Maka ditanya calon pengantin. Kalau dia kasih tahu ada, klik ada. Kalau tidak, klik tidak. Lalu kita tanya masalah posyandu remaja. Apakah ada alat ukur di posyandu remaja? Kalau calon pengantin aktif datang ke posyandu remaja, otomatis dia tahu ada atau tidak alatnya tadi. Lalu lingkaran-lingkarannya, karena calon pengantin ini sebelum dia nikah, sebelum dia keluarnya NA dari Pak Kades, maka dia harus diperiksa dulu oleh bidan desa. Tentu diperiksa di posyandu maupun di Polindes atau di puskesmas. Otomatis berat badan ini telah dicek, diperiksa, dan lingkaran lilani diperiksa. Lanjut, lingkaran perutnya juga diperiksa. Kemudian tablet tambah darah ini apa nerima apa tidak di posyandu remaja. Meskipun dia nerima pel tambah darah itu bukan di posyandu, tapi misal di Polindes, itu sama saja diperiksa. Karena Polindes itu pada umumnya barangan dengan posyandu remaja, atau barangan dengan kelas ibu hamil, atau barangan dengan posyandu anak-anak. Pada umumnya demikian yang dilaksanakan di lapangan. Lanjut kita klik berikut teman-teman. Nah, sekarang kita masuk aspek penilaian satu gizi. Penilaian satu gizi ini yang dimaksud penilaian satu gizi, kita lihat datanya pada pemisahan pertama teman-teman. Calon pengantin ini yang pertama kali diperiksa oleh TPK, oleh bidan waktu ingin mendapatkan sertifikat nikah, sertifikat siap hamil siap nikah. Nah itu kita lihat datanya teman-teman, data pertama. Jadi kita tidak mengukur ini, kita lihat berapa berat badan di situ tertulis di LC Mil atau di catatan bidannya. Misalnya Suci ini berat badannya terdapat situ 55 kilo misalnya. Lalu tinggi badan. Tinggi badan ini tidak akan berubah teman-teman. Jadi kita tanya sekarang atau kemarin kita cek kalau untuk memverifikasi tidak ada masalah teman-teman. Tingginya misalnya 145 cm. Nah, untuk mengukur pertanyaan nomor 3, tinggi badan ini dalam waktu cm kita konversi dalam keadaan meter. Tapi ini bukannya persegi teman-teman, tapi kuadrat. Jadi 1,45 kuadrat itu dapat 2,4. Artinya 55 dibagi 2,4. Nah, ini berarti dapat 22 sekian. Berarti posisi renang di normal, teman. Ini rumusnya, teman. Kilogram dibagi meter kuadrat. Ini bukan bujur sangkir. Lanjut kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang keempat, teman-teman. Berapa nilai lilanya? Kalau nilainya lebih dari 23 berarti dia normal, kalau kurang berarti dia kurus.
Sementara lingkaran lengan perut, nah kita lihat kalau perempuan itu antara 80 sampai 90, tapi kalau laki-laki antara 90 sampai 220. Ini nilai ring yang normal, teman-teman. Nah, untuk calon pengantin ini kita lihat dari data LC mil yang pertama berapa posisinya. Kalau posisinya 85 berarti normal, kalau posisinya 79 berarti kurus, kalau posisinya 100 berarti gemuk gitu. Nah, tergantung di kondisinya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-6, bagaimana hasil pemisahan HB-nya? Apakah lebih dari 11 atau kurang? Nah, kalau lebih 11 berarti kita klik ya. Kalau seandainya kurang dari 11 berarti kita klik tidak, gitu, teman-teman. Lanjut kita masuk lagi pertanyaan ke-7. Jika ada pemisahan laboratorium, tolong tulis. Kalau ada pemisahan laboratorium, misalnya gula darah, misalnya, atau pemisahan yang lain, tulis saja teman-teman. Tapi kalau tidak ada, ya buat slide aja berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk faktor lain, faktor risiko lainnya. Nah, kita tanya di sini adalah riwayat keluhan calon pengantin selama 3 bulan sebelum menikah. Kita lihat di sini teman-teman, apakah dia mengalami keluhan letih, atau lelah, atau lesu, atau lemah, atau lunglai, atau ada yang lain lagi. Silakan dicatat di sini di buku catatan teman-teman. Atau memang sama sekali tidak ada keluhan yang lain, klik tidak kalau tidak, teman. Arti yang klik tidak ini nggak jadi diklik berarti, teman. Nah, kalau tidak, artinya tidak, kita ini tidak punya berarti tidak gitu. Atau tidak tapi dia memiliki gejala lain itu. Ini tergantung dari pertanyaan kita pada responden. Ini boleh 2, boleh 3, boleh seluruh, klik nggak jadi masalah, teman-teman. Sementara pertanyaan nomor 2 yang kita tanyakan masalah kebiasaan olahraga. Selama 3 bulan sebelum menikah, kita tanya apakah dia mempunyai kehobian olahraga. Ini setiap hari minimal 20 menit. Ini 2 hari setiap 2 hari minimal 30 menit. Ini setiap minggu minimal 30 menit. Nah, pertanyaan itu mendekati komponen ini saja, teman-teman. Kalau dia memang setiap hari, berarti ini arahnya meskipun 10 menit atau 2 jam gitu. Atau yang 2 hari, ini latihan dekatnya. Atau mingguan yang ini. Nah, tinggal kita pilih. Atau tidak sama sekali, teman-teman. Kalau tidak, kita klik tidak. Lanjut kita masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini adalah porsi makan atau isi piringku, teman-teman. Nah, ini ada standarnya yang kita lihat aja yang mendekatin. Kalau seandainya nasinya ada sepertiga dari nasi piring, kita klik yang ini. Kalau lauk pauknya ada, klik ini. Tapi kalau lauk pauknya tidak ada, tidak usah klik. Sayur mayurnya kalau tidak ada, tidak usah klik. Artinya apa yang ada? Mungkin yang lain-lain. Silakan catat teman-teman di sini. Tapi kalau sesuai standar, mestinya ini semua, teman-teman. Nah, ini semua standar. Ini kita lihat dari kondisi lapangan. Lanjut kita tanya lagi di sini, sebutkan kehobiannya, teman-teman. Ada pilihan banyak hobi-hobi ini, tapi di mana yang mendekati kehobiannya silakan kita isi. Misal dia hobi senam dan hobi kewisata, misal kuliner, misal ya. Atau tidak ada punya hobi khusus, ini kita klik. Lanjut kita masuk pertanyaan kelima, yaitu bagaimana kehobiannya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, teman-teman. Dari kegiatan ini mana? Misalnya ikut kegiatan masjid, misalnya kegiatan masjid. Lanjut kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6. Apakah dia mempunyai grup HP? Misalnya di Facebooknya ada atau tidak, di WhatsApp ada. Kalau misalnya di WhatsApp ada, di Facebook ada, sudah kita klik itu. Sekarang pertanyaan terakhir, teman-teman. Pertanyaan terakhir kita tanya, apakah HP sering dimanfaatkan bersama teman atau teman kencan atau pacarnya? Kalau seandainya digunakan untuk nonton film porno, apa digunakan untuk pacaran dengan video call sex, apa pacaran dengan video call. Nah, ini teman-teman, artinya pertanyaan ini harus dilakukan dengan baik, dilakukan dengan teliti, jangan sampai tersinggung, tapi kita harus memperoleh datanya. Inilah kira-kira gambaran, teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, klik kirim, teman-teman, selesai. Nah, inilah kira-kira cara untuk mengisi kuesioner calon pengantin dalam rangka audit kesusati identitas pertama ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan, kelancaran dalam proses ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah, saya minta ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musirawas, mantap.